Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama, ya kan? Agama. Sekarang apa artinya Islam? Penyerahan diri kepada Tuhan. Islam kan menyerah diri. Nah, diri manusia itu terdiri dari jasmaninya, akalnya, rohaninya, ya kan? Kemudian nanti ada yang berkaitan dengan dia, waktu, tempat, ya kan? Kita tidak bisa wujud kalau tidak ada waktu. Kita tidak bisa wujud kalau tidak ada tempat. Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Itu baru Islam. Iblis itu tidak Islam. Dia hatinya tidak mau Islam. Akalnya Islam. Sujudnya Islam. Muslim menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu. Itu baru Muslim. Ada ulama berkata, kenapa dinamai Muslim? Nabi Ibrahim yang menamai kita ini, ya Allah, ini orang-orang Muslim berserah diri pada kamu. Katanya kira-kira begini ilustrasinya itu. Anugerah Allah itu banyak sekali. Prinsipnya, sebanyak yang Anda terima, sebanyak itu yang mesti Anda beri. Take and give kan begitu. Bulan menyerap sinar matahari, sebanyak itu dia pantulkan. Lebah menyerap nektar itu, sebanyak itu yang dia berikan. Itu sunnatullah. Mestinya sebanyak yang Anda terima dari Tuhan, sebanyak itu pula yang Anda berikan. Itu ada ayat turun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa ditafsirkan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud? Tidak boleh sesaat pun kamu lupa Tuhan. Tidak boleh sesaat pun kamu mengingkari Tuhan. Tidak boleh sesaat pun kamu itu sebenar-benar tidak mampu. Maka turun penjelasan. Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai kemampuan kamu. Islam nih, ya Allah, terlalu banyak yang kamu berikan pada saya. Saya tidak mampu membayar, ya Allah. Maka inilah saya datang menyerahkan diri kepadamu. Saya tidak lari Tuhan. Saya datang menyerahkan diri kepadamu. Kamu mau ambil segala yang kumiliki, ambillah. Karena aku tidak mempunyai sekalian diriku. Itulah Muslim. Ya kan? Itu ada lantas orang berkomentar begini. Nabi Ibrahim menamai kita Muslim, itu direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kalau ada yang tanya Anda, agama Anda apa, atau anutan Anda apa, jangan jawab Syiah, jangan juga jawab Syafi'i, jangan juga jawab Sunni. Anutan saya Islam. Selesai persoalan. Iya kan? Agama ini diturunkan Allah. Ada keterangan yang diberikannya tentang manusia. Sama pabrik menciptakan mobil, ya ada dia punya ini. Mau baik, di servis segini, jalannya segini. Itu Tuhan berikan, itu agama. Supaya teratur. Karena kita tidak tahu. Anda tahu, kata ahli-ahli, manusia ini tidak mengenal dirinya. Terlalu banyak persoalan, pertanyaan yang diajukan oleh para ahli tentang manusia yang tidak bisa dijawab oleh ahli. Tidak bisa dijawab. Itu ada tulisan seorang peraih hadiah Nobel, orang Perancis. Nama bukunya Man the Unknown. Manusia yang tidak dikenal. Terlalu banyak hal yang kita tidak tahu masa depan. Itu Allah beri contoh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu orang yang mau cerai istrinya diwanti-wanti oleh Tuhan. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Seorang tidak mengetahui. Boleh jadi setelah dia cerai
Ada sesuatu yang menjadikan dia menyesal mengapa menceraikan. Tidak tahu. Hal yang paling dekat kepada kita, kita tidak tahu. Anda tahu rincian apa yang Anda akan lakukan besok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Itu yang paling dekat pada kita. Itu orang berkata ada 5 hal yang tidak diketahui. Sebenarnya itu yang paling dekat. Yang banyak sekali yang tidak diketahui, hal-hal yang jauh dari kita. Oke. Jadi Tuhan jelaskan begini, 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 begini. Lahirlah taklif, mukallaf, orang yang ditugasi. Tetapi tidak semua orang ditugasi. Ada syaratnya. Yang pertama, tugas itu tidak mustahil, bahkan tidak terlalu berat baginya. Anda disuruh puasa, wajib ya. Kalau berat puasa, bagaimana? Tidak wajib. Orang tua tidak wajib puasa, bayar fidyah. Tugas bukan sekedar yang mustahil, kalau terlalu berat ada gantinya. Yang kedua, Anda harus tahu. Orang yang tidak tahu tidak wajib, tidak mukallaf. Anak kecil tidak mukallaf, orang gila tidak mukallaf. Saya pernah uraikan di sini, orang barat yang tidak mengetahui Islam, saya tidak tahu, ya Allah. Karena itu ada yang menambah satu syarat, bahwa dia tahu kebaikannya. Orang barat, kata Syekh Azhar, yang dia tahu tentang Islam itu buruknya, dia tidak mau. Nah, agama ini mempunyai 5 tujuan pokok. Itu dinamai maqasidus syariah. Tujuan kehadiran agama. Yang pertama adalah memelihara agama. Supaya agama Anda lurus perlu dipelihara. Karena itu Allah menjelaskan akidah. Nah, itu di situ lahir penjelasan tentang akidah. Itu agama, syariah, akhlak. Tujuan agama ini mau dipelihara. Untuk dipelihara Anda harus tahu bagaimana memeliharanya. Akidah harus dipelihara. Ada setan tuh yang mengandung. Nah, agama datang menjelaskan. Yang kedua, memelihara jiwa. Jiwa dipelihara. Karena itu dilarang membunuh. Karena itu disuruh memelihara kesehatan. Kan agama begitu. Itu tujuannya. Yang ketiga, memelihara akal. Karena itu narkoba tidak boleh. Minuman keras tidak boleh. Itu rinciannya, sebenarnya tujuannya ke sana. Yang keempat, memelihara harta. Karena itu dilarang mencuri. Karena itu ada sanksinya. Tidak boleh korupsi, ya kan? Agama harus dipelihara. Jangan boros. Keluarkan zakat. Itu semua dalam konteks memelihara harta. Memelihara keturunan. Itu yang kelima. Karena itu perlu kawin. Perlu tidak kawin? Yang belum kawin, kawin dong. Agama suruh begitu. Ya kan? Supaya paling tidak berkelanjutan keturunan. Karena kalau tidak ada yang kawin atau mau jadi LGBT semuanya, tidak ada lagi manusia ini. Agama atur. Untuk siapa? Untuk kepentingan kita. Bukan sama sekali tidak ini. Ada kebutuhan manusia. Ada kebutuhan pokok. Ada kebutuhan sekunder. Ada yang ketiga itu kriteria. Yang mutlak kebutuhan pokok. Setiap orang harus punya tempat berlindung. Setiap orang harus punya pangan. Setiap orang harus punya sandang. Daruriyat. Agama mewajibkan itu. Harus usaha, harus bantu. Nanti setelah itu ada tingkat yang lebih tinggi. Ya, ada sudah tidak kena hujan, sudah tidak kena angin, tapi bagus kalau bisa ada kamar-kamarnya, ya kan? Tapi itu bukan daruriyat, tapi bagus. Ada ruangan ini. Mau lebih tinggi lagi? Rumah mewah, ada TV-nya, setiap orang punya kamarnya. Itu tidak mutlak. Yang mutlak itu tadi. Harus punya itu. Agama mau begitu Anda. Usahakan atau bantu orang lain supaya itu. Itulah agama. Saya kembali. Beragam kan?
Ibadahnya saja, kita jangan dulu pakai yang lain. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ibadah murni, ada ibadah non murni. Salat itu ibadah murni. Caranya bagaimana? Beda-beda enggak? Bagaimana? Kenapa bisa beda-beda? Imam Malik berkata Al-Fatihah itu 7 ayat tidak termasuk bismillah, ya kan? Imam Syafi'i berkata 7 ayat masuk bismillah. Tidak sah salat kalau tidak baca bismillah. Beda-beda. Bagaimana ini cara keluar dari sini nih? Salah satu caranya adalah Nabi mempraktekkan beraneka ragam cara. Ketemu kita nih. Ta'addudil ibadat. Sekali begini tangannya, sekali lurus, sekali di dada. Semua benar. Kenapa mau bertengkar? Sekali kunut, sekali tidak kunut, tasyahud saja yang kita itu di ini, itu bermacam-macam. Udah usah repot. Semua bermaksud kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mau lebih longgar lagi, Anda kira orang Buddha yang salat itu sembah yang, ya kan? Sembah yang. Kira-kira dia tidak tulus kepada Tuhan. Dia juga mau ke sana. Hanya menurut kita dia salah jalan kan? Tapi menurut dia bagaimana? Dia benar ini. Tuhan yang tahu nanti. Ini orang salah jalan sebenarnya maksudnya pada saya. Iya, boleh jadi. Tidak usah bertengkar. Ibadah begitu. Semuanya begitu. Ibadah mahdhah. Kalau bukan ibadah mahdhah bagaimana? Yang tidak ditentukan caranya oleh Tuhan. Tidak ditentukan waktunya oleh Tuhan. Pakaian, ada caranya. Tidak ada cara berpakaian. Yang ada prinsipnya tutup auratmu. Mau pakai topi, silahkan. Mau pakai sarung, silahkan. Mau pakai londres, silahkan. Selama tertutup aurat, tidak ada cara. Itu yang menjadikan Islam selalu bisa hidup, selalu bisa sesuai dengan perkembangan zaman, karena tidak pernah dia menentukan cara-cara yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang dapat terjadi. Tidak perlu bertengkar. Dan kalau ada perintah atau larangan dari Nabi berkaitan dengan hal-hal yang bukan ibadah ritual, cari sebabnya. Kenapa begitu? Ziarah kubur itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ada caranya. Boleh hari raya pergi ke kuburan. Boleh ya? Hari biasa boleh. Hari Minggu boleh. Jalan kaki boleh. Baca Yasin di sana boleh. Nah, caranya bisa bermacam-macam, silahkan. Cari apa sebabnya kalau dilarang. Dulu pernah dilarang. Karena orang nyembah kubur, minta-minta di kubur, dilarang. Setelah tidak ada lagi orang ini, silakan zuruh. Dulu Nabi melarang menggambar, membuat patung makhluk hidup. Kenapa? Karena disembah. Kalau tidak disembah lagi bagaimana? Boleh tidak? Ya Anda bilang boleh, yang lain bilang tidak boleh. Silahkan. Yang bilang tidak boleh, silahkan, tidak usah bikin. Kalau saya ada patung, saya punya guru Syekh Azhar di depan. Karena saya tidak sembah dia. Saya hanya lihat dia, oh ini dulu kesian guru saya nih. Bikin patung Jenderal Sudirman, boleh enggak? Hormat bendera, boleh enggak? Nah itu, ada yang bilang tidak boleh, silahkan. Karena kita harus cari mengapa dilarang. Sehingga kita tidak ini. Iya kan? Oke. Silahkan deh, saya tidak mau berkata ini salah, itu tidak. Dia juga punya dalil. Silahkan deh. Yang saya anut tidak begitu. Yang saya anut apa? Ini. Saya belajar di Al-Azhar. Saya sudah belajar agama ini, katakanlah yang serius itu kira-kira sejak saya usia 10 tahun. Ayah saya, kalau sebelumnya itu kita hanya disuruh ngaji. Biasa ayah itu habis maghrib duduk
diajar mengaji, terus baca ratib, salat isya, terus disuruh lagi, ayo masing-masing lanjutkan bacaannya, ayat turun kami di loteng. Nah, kalau dia dengar dari bawah ada yang ribut-ribut, ketawa-ketawa, dulu kita punya palang pintu. Jadi palang pintu itu digedor ke atas. Umur 10 tahun sudah begitu. Sampai sekarang saya tahu, saya belajar banyak pendapat. Di buku yang ini saya hanya kasih satu pendapat. Saya tidak mau orang bingung. Tapi di buku-buku saya yang lain bermacam-macam pendapat. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Hasil belajar, katakanlah 60 tahun belajar. Saya bilang, saya tidak tahu apakah saya masih bisa menulis buku setelah ini atau tidak. Tapi supaya orang tahu, saya selalu ingin menghimpun. Saya selalu tidak ingin orang bertengkar. Saya selalu ingin sunnah Syiah itu bergandengan tangan. Tapi saya justru dituduh Syiah, tidak apa-apa. Ya kan? Saya dituduh tidak mewajibkan jilbab, tidak apa-apa. Itu karena dia tidak baca buku saya. Ya kan? Nah, jadi saya terangkan, ini Islam yang saya anut. Ada 8 mazhab. Terkadang saya tidak pakai mazhab Syafi'i. Di pesawat, saya tidak pakai mazhab Syafi'i kalau saya mau. Ya kan? Saya pakai mazhab lain. Saya belajar. Ada pendapat Syafi'i, dan saya katakan, oh ini kurang tepat ini. Saya pelajari. Alhamdulillah. Saya terangkanlah apa yang saya anut. Terkadang ini, walaupun pada prinsipnya saya menganut Islam yang difahami oleh Imam Syafi'i. Saya tidak ikut Imam Syafi'i. Saya ikut Rasulullah. Yang difahami oleh Imam Syafi'i. Itu mayoritas. Tapi ulama lain kan juga bisa. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Ja'far As-Shadiq itu gurunya banyak ulama-ulama sunnah. Iya kan? Yang terakhir begini, ada guru saya namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali di Azhar, sudah meninggal, Allah yarhamu. Dia katakan begini, beragama itu sebenarnya tidak berat selama Anda sadar, tulus, tidak berat. Itu satu. Yang kedua, katanya, saya ini merasa menjadi tamu Tuhan di dunia ini. Istadafani Allah. Tuhan menjadikan saya tamu di dunia ini. Maka dalam kehidupan saya ini, saya menghargai tuan rumah dengan memanfaatkan aneka hidangannya yang enak-enak. Ya kan? Tuan rumah kan senang. Jadi dia bilang, saya beragama itu tidak kaku. Saya makan enak. Saya tidur. Saya lantas berkata begitu juga. Saya anut begitu, saya cari yang mudah. Selama masih boleh, kenapa kita mau cari yang susah? Ya kan? Ada orang kan, dia katakan juga, dia bilang Anda bisa melihat satu orang boleh jadi pakaiannya sudah luar biasa hebat, seakan-akan sama dengan pakaian Rasulullah. Cara jalannya, ininya segala ini, jidatnya sudah hitam, ya itu dia tulis begitu. Dan saya kutip, tetapi dia amat jauh dari Tuhan. Ada juga orang yang pakaiannya biasa-biasa saja, bercanda ini kayak ilmu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini saya menikmati hidup ini selama Tuhan sudah persilahkan saya untuk menikmatinya. Nah, saya juga menulis begitu, tidak apa-apa lah saya cerita. Saya walaupun saya agak malu untuk cerita, saya katakan saya begitu juga yang saya anut. Saya suka bercanda, ya kan? Saya bangun nonton bola, menikmati hidup. Walaupun saya selalu berkata, saya merasa malu kalau bangun jam 2 malam untuk nonton, lantas tidak tahajud. Tapi saya nikmati hidup saya. Saya makan enak. Saya pergi jalan-jalan, saya pergi tamasya. Itu gaya saya, itu anutan saya, dan begitu cara saya beragama. Pakaian saya biasa-biasa aja.
tidak pakai peci kecuali kalau salat pun seringkali saya tidak pakai peci. Karena saya terbiasa di Mesir tidak pakai peci. Ibu saya marah sama saya. Dari haji tidak pakai peci haji. Saya itu di depan ibu, jadi saya pakai lah. Menghormati ibu, tapi sebenarnya tidak. Nah, itu cara. Bisa berbeda. Silahkan yang mau pakai ini, silahkan, tidak ada masalah. Ya. Walhasil begini, banyak jalan menuju ke Roma. Yang penting kita sampai di Roma. Banyak jalan menuju Tuhan. Yang penting kita sampai ke sana.